Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang soal kinematika gerak lurus bagian kedua. Sebuah batu dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 20 meter per sekon. Ketinggian maksimum bola adalah titik-titik. Di sini diketahui percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0-nya ini sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian pasti bola tersebut mengalami percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah ya. G-nya arahnya ke bawah dengan besar 10 meter per sekon kuadrat. Di sini yang dicari adalah ketinggian maksimum bola. Jadi ketinggian maksimum bola ketika bola sudah berada sampai posisi tertinggi, berapakah di sini Y maksimumnya? Ya, jadi Y maksimumnya kita tahu pada titik tertinggi pasti kecepatan akhirnya di sini Vt-nya pasti sama dengan 0 ya. Kita perhatikan di sini percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat ini menandakan bahwa pada setiap 1 sekon benda mengalami perubahan kecepatan, pada hal ini mengalami penurunan kecepatan sebesar 10 meter per sekon tiap detiknya ya. Jadi pada 1 sekon pertama batu akan berkurang kecepatannya 10 meter per sekon, kemudian 1 sekon berikutnya akan berkurang 10 meter per sekon. Sehingga waktu yang diperlukan dari bawah ya, dari mulai dilemparkan sampai posisi tertinggi pasti T-nya itu adalah 2 sekon ya. Oke, kita akan mencari Y maksimumnya. Y maksimumnya berapa? Kita tahu bahwa persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu ada 3. Yang pertama adalah S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat, dengan S itu adalah jaraknya, V0 kecepatan awal, T adalah waktu, dan A adalah percepatan. Yang kedua, dari definisi percepatan, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu ya, pada selang waktu tertentu ya, delta T. Atau kita nyatakan Vt kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu terakhir ya, dikurangi dengan waktu awal. Atau yang ketiga bisa juga 2 dikalikan A percepatan dikalikan S jarak itu sama dengan Vt kuadrat min V0 kuadrat ya. Dengan Vt adalah kecepatan akhir dan V0 kuadrat adalah kecepatan awal. Oke, kita perhatikan di sini, kita akan cari Y-nya. Y maksimum, maka Y itu sama dengan S ya, sama dengan S, sama dengan jaraknya. Ini sama dengan, kita bisa langsung masukkan saja. Kita tahu V0-nya di sini sudah ada ya, ada V0, kemudian T-nya juga sudah tahu ya, T sudah tahu. Di sini ditambah dengan setengah. Nah, kita perhatikan untuk percepatan karena arahnya berlawanan arah dengan arah kecepatan awal, maka percepatannya bernilai negatif. Di sini minus G ya, dikalikan dengan T kuadrat atau Y max sama dengan V0-nya kita masukkan 20 dikalikan 2 ditambah dengan 1/2 dikalikan min 10 dikalikan 2 dikuadratkan 4 ya. Di sini sama dengan 40 dikurangi di sini sama dengan 20 ya. Sama dengan di sini 20 meter sehingga Y maksimumnya adalah 20 meter. Dapat pula kita lakukan dengan cara yang lain, yaitu kita tuliskan lagi ya. Di sini tadi V0-nya itu adalah
20 meter per sekon. Kemudian kita ketahui tadi G-nya itu ke arah bawah ya. Kemudian yang ditanya adalah Y maksimum. Bisa kita cari dari sini, dari 2AS itu sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat ya. Kita tahu bahwa bola tersebut pada ketinggian maksimum tadi VT-nya pasti sama dengan 0. Jadi kita ubah saja di sini, kita masukkan di sini 2, kemudian untuk G-nya, untuk percepatannya kita ganti menjadi G ya. Nah, di sini G-nya pasti akan bernilai negatif. Kenapa? Karena berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi V0-nya ke atas, sedangkan G-nya ke arah bawah. Sehingga bisa kita tuliskan di sini S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Atau S-nya bisa kita ubah menjadi Y maksimum. Y maksimumnya, karena itu yang kita cari ya. Y maksimumnya itu sama dengan VT kuadrat, itu 0, dikurangi V0 kuadrat, 400 ya. 20 dikuadratkan 400 per 2 dikalikan min 10. Sehingga jawabannya adalah 400 dibagi 20, jawabannya adalah 20 meter ya. Jadi ada dua cara untuk mengerjakan soal ini, bisa dengan persamaan yang ini ataupun persamaan yang lain. Jika sebuah benda dijatuhkan dari suatu ketinggian bangunan tanpa kecepatan awal, setelah 2 detik benda sampai di tanah. G diasumsikan sama dengan 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi di sini sekonnya sekon kuadrat, meter per sekon kuadrat. Oke, maka tinggi bangunan tersebut adalah titik-titik. Kita perhatikan di sini benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Berarti tanpa kecepatan awal berarti V0-nya itu sama dengan 0 ya. Di V0-nya sama dengan 0. Kemudian 2 detik, setelah 2 detik benda sampai di tanah. Jadi pada delta T sama dengan 2 sekon, benda sampai di tanah. Jadi sesaat sebelum menumbuk tanah itu pasti kecepatannya sama dengan 20 meter per sekon ya. Jadi sesaat sebelum menumbuk tanah pasti kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Kenapa? Karena G-nya atau percepatan gravitasi bumi itu nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat, yang artinya setiap 1 sekon benda mengalami perubahan kecepatan, dalam hal ini penambahan kecepatan sebesar 10 meter per sekon. Sehingga 1 sekon pertama bertambah 10 meter per sekon, berarti 1 sekon berikutnya atau setelah 2 sekon pasti kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Oke, di sini yang ditanyakan adalah tinggi bangunan tersebut ya. Tingginya berapa? Kita bisa cari. Kita ambil persamaan GLBB yang pertama, misalnya kita masukkan S atau S itu sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Oke, sehingga dalam hal ini kalau kita ingin mencari ketinggian ya, ketinggian misalnya dari sini, ini kita nyatakan saja Y gitu ya, kita ganti S-nya menjadi Y sama dengan V0 dikalikan T plus setengah. Oke, percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi, kita ganti dengan GT kuadrat ya. V0-nya sama dengan 0, sehingga kita dapatkan di sini setengah dikalikan 10 dikalikan dengan 2 kuadrat ya. Sehingga di sini sama dengan 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Nah, di sini satuannya adalah 20 meter, sehingga jawabannya adalah yang option B. Budi mengendarai motor dari kecepatan 5 meter per sekon sampai bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Percepatan yang dilakukan Budi adalah,
kita perhatikan di sini kecepatan awal Budi kita bilang saja V1 itu sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian V2 ini sama dengan 20 meter per sekon dalam waktu 5 sekon ya. Oke, di sini ada V1, V2 dan T. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu ya. Makanya bisa kita tuliskan di sini V2 atau V akhir V2 dikurangi V1 per delta T-nya. Tadi V2-nya sama dengan 20 dikurangi 5 dibagi dengan waktunya tadi adalah 5 ya. Sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3 ya. 3 apa? 3 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap 1 sekon motor Budi mengalami perubahan kecepatan sebesar 3 meter per sekon. Oke, jadi jawabannya adalah yang option C. Mobil mainan menempuh jarak 60 meter pada lintasan lurus dalam waktu setengah menit. Kecepatan mobil mainan tersebut adalah titik-titik. Di sini diketahui jaraknya atau tulis saja S sama dengan 60 meter. Kemudian waktu yang diperlukannya adalah setengah menit ya, setengah menit. Atau kita ubah saja ke dalam sekon menjadi 30 sekon ya, 30 sekon. Nah, kecepatannya itu pasti sama dengan berapa? 60 meter ya dibagi dengan 30 sekon. Atau ini sama dengan 2 meter per sekon ya, 2 meter per sekon. Ternyata yang diminta adalah dalam satuan kilometer per jam. Oke, kita konversi saja V sama dengan 2 meter per sekon, kita konversi menjadi kilometer per jam. Kilometer per jam. Oke, kita masukkan di sininya 2 ya. Meter ubah ke dalam kilometer, kita bagi dengan 1000. Kita bagi dengan 1000. Kemudian untuk 1 sekon kita ubah menjadi jam. Maka di sini dibagi 1 per 3600 ya, 3600 sehingga nanti V-nya itu sama dengan 2 dikali 3600 dibagi dengan 1000 ya. Dibagi dengan 1000, di sini kita coret saja seperti itu. Jadi 72 dibagi 10 ya. Ini tadi sudah dicoret nolnya 2 sehingga 72 per 10 itu sama dengan 7,2 km per jam. Oke, sehingga jawabannya adalah yang option D. Oke, soal nomor 10. Amir menaiki sepeda balap melewati sebuah lampu merah dengan kecepatan 4 meter per sekon. 10 detik kemudian, Budi melewati lampu merah yang sama dengan kecepatan 6 meter per sekon searah dengan perjalanan Amir. Waktu yang diperlukan Budi hingga dapat menyusul Amir adalah, oke, kita gambarkan saja. Misalnya di sini ini lampu merahnya ya. Lampu merahnya di sini pertama-tama ada Amir. Ada Amir dengan kecepatan melaju dengan kecepatan V sama dengan 4 meter per sekon. Apa artinya? Artinya setiap 1 sekon Amir menempuh jarak 4 meter. Oke, kemudian 10 detik kemudian. 10 detik kemudian itu Amir sudah berada di mana? Amir pasti sudah berada di posisi ya. Jadi sudah berada di posisi 40 meter gitu ya. Dari mana? Dari lampu merah ini. Jadi Amir sekarang posisinya ada di sini nih. Amir posisinya ya. Amir sudah berada di sini, dia tadi melaju dengan kelajuan 4 meter per sekon. Nah, pada 10 detik kemudian Budi melewati lampu merah ya. Jadi ini adalah lampu merahnya.
lampu merahnya di sini, ya. Di sini Budi baru di sini baru bergerak ya, baru menyusul dengan kecepatan 6 meter per sekon. Apa artinya? Artinya setiap 1 sekon Budi menempuh jarak 6 meter. Sehingga dapat kita gambarkan ya, di sini ada Budi, kemudian ada Amir ya. Jarak antara mereka berdua ini adalah 40 meter ya. Dengan Budi bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon ya, kecepatannya ke arah sana. Kemudian Amir bergerak dengan kecepatan sebesar 4 meter per sekon. Sama-sama arahnya ke arah yang sama. Kita perhatikan di sini. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa setiap 1 sekon ya, jadi tiap 1 sekon di sini Budi mendekati Amir, mendekati Amir dengan jaraknya berapa? Jaraknya 2 meter. Oke, paham ya? Nah, oke, sekarang pertanyaannya, berapakah waktu yang diperlukan untuk Budi menyusul Amir? Nah, kalau waktu itu sama dengan, di sini kita perhatikan jaraknya 40 meter ya, jaraknya 40 meter, berarti 40 meter dibagi dengan di sini 2 meter per sekon ya. Kenapa tadi? Karena setiap 1 sekon Budi mendekati Amir dengan jarak 2 meter. Sehingga 40 dibagi 2 itu adalah 20 ya. 20 meternya kita coret, sekonnya naik ke atas jadi 20 sekon. Jadi pada saat 20 sekon Budi dapat menyusul Amir. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.